Semangat pagi sahabat Kebun Talas. Kali ini Kebun Talas akan berbagi cara mencari sumber mata air menggunakan lidi dan karet. Untuk lebih teknisnya, mari kita tanyakan ke Pak Yais yang sedang berada di kebun. Pak, bisa dijelaskan cara mencari sumber mata air dengan menggunakan lidi dan karet? Bisa, tapi di gazebo saja ya. Kita ke sana. Minum dulu. Beberapa tempat seringkali kesulitan menemukan mata air. Ini sangat berguna untuk daerah-daerah yang sulit mendapatkan mata air karena dalam atau karena kondisi batu-batu. Maka kali ini saya akan berbagi pengetahuan dan pengalaman mencari mata air dengan menggunakan lidi. Dan karet. Nanti secara teknis saya tunjukkan bagaimana kita di sebelah pekarangan di sana nanti kita cari. Tapi sebelum ke hal yang teknis, saya akan menjelaskan prinsip kerja proses ini, di mana prinsipnya setiap material alam itu memancarkan energi, tak terkecuali air. Nah, tubuh kita bisa menangkap itu, lalu melalui alat 2 lidi ini kita bisa mengetahui dia di posisi di mana, bagaimana soal kelayakan untuk konsumsi manusia, kedalaman dan sebagainya dengan petunjuk lidi tersebut. Lebih teknisnya, jadi kita bisa memegang kedua lidi tersebut, lalu nanti ada indikator, ada anggukan, kita bisa membuat semacam kesepakatan kalau ke atas itu tidak, kalau ke bawah itu iya. Itu prinsip. Lalu kita bisa menyebutkan kriteria ataupun variabel atau parameter ya. Misalnya air yang kita cari itu yang sehat untuk minum, jernih, lalu tidak kering sepanjang tahun, lalu juga kedalaman dan seterusnya. Dan syarat ini bisa kita ucapkan sehingga nanti indikator-indikator yang akan muncul dalam anggukan ke atas atau ke bawah itu sebagai tanda persetujuan. Itu prinsip kerjanya alat ini, dan saya akan tunjukkan bagaimana cara menyiapkan dan juga mempraktekkan di pekarangan. Bisa dibantu di zoom. Ini 2 lidi. 2 lidi. Ini karet. Ya, tidak usah karet apa nih yang warna merah. Warnanya terserah apa nggak apa. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan warna politik. Ini kita talikan di ujung. Coba kameranya di apa, atur. Nah, ini kalau dia mengangguk itu kita tanda iya atau iya, ini iya. Kalau naik itu tidak. Ini seperti alur flowchart itu, kalau iya ke bawah, ini ke bawah namanya iya, kalau ke atasnya enggak. Nah, bisa jadi kalau banyak gerak ke atas kita balik. Mungkin cocoknya itu kanan kirinya.
Nah, ini sepertinya lebih banyak ke atas, saya akan kembali balik. Ini pegangnya seperti ini, di kira-kira sesuai dengan pusar lah gitu. Ya, ini nanti akan tanda mengangguk begini. Ini tanda setuju, tanda iya. Misalnya berapa meter? Coba nanti kita hitung 1, 2. Nah, setelah tidak turun ini berarti ini adalah kedalaman air. Di daerah saya di sini memang air tanah sangat dangkal. Baik secara teknis peralatannya hanya ini. Lalu mungkin akan bagus kalau kita seringkali bisa latihan hening, latihan meditasi, karena biarkan tubuh kita yang nanti berinteraksi menangkap energi air yang kita maksud, lalu disalurkan dalam lidi yang ditali ini. Jadi kalau kita bisa tenang akan jauh lebih baik, karena kalau pikiran kita terpengaruh nanti jawabannya bisa sesuai dengan pikiran kita. Baik, saya akan mengajak ke pekarangan yang kebetulan di seberang jalan ini pekarangan kosong yang belum ada mata airnya. Ya, ini sampai tembok itu adalah pekarangan kosong. Ya, pekarangan kosong ini mau kita cari di mana titik mata air jika suatu saat dibuat sumur. Setidaknya ini untuk praktek menunjukkan bagaimana menemukan mata air dengan alat lidi yang ditalikan seperti ini. Oh iya Pak, bagaimana cara menentukan mata air? Yang pertama kita di titik ini memulai dengan bertanya, tunjukkan titik mata air yang sehat, tidak kering sepanjang tahun, apalagi jernih dan seterusnya di pekarangan ini. Nah, ini kita sudah menemukan ada satu angguan. Nah, angguan ini masih berupa garis lurus. Kita coba cek dari titik lain dengan mengulang pertanyaan. Nah, ini sudah ketemu angguan ya. Nah, ini kita sudah dapat 2 titik. Jadi titik ini dan yang pertama tadi akan kita tambahkan di titik lain agar semakin jelas. Kita akan pindah ke titik yang lain. Coba kita ke sana. Nanti kita lihat titik singgungnya. Nah, dari sini kita ambil titik yang lain, titik ketiga, dan kita merasakan angguan. Nah, ini sudah ketemu, ini titik ketiga. Dan dari sini kita tarik garis singgungnya. Untuk lebih jelas kita periksa lagi, satu kali lagi di mana bagian ini. Kita coba. Nah, di sini eh, titik singgung itu ketemu di sini dari beberapa 3 garis tadi sebenarnya ketemunya di sini. Nah, ini adalah titik mata air yang nanti bisa kita gali dalam di pekarangan ini. Jadi titiknya di sini. Lalu kita akan coba hitung kedalamannya berapa. Jadi dengan pertanyaan berapa kedalaman mata air di sini, per angguan 1 meter ini ketemu 3 kali angguan sehingga ketemunya 3 meter. Jadi ini daerah Bantul 12 km dari pantai, dari garis pantai. Jadi demikian kawan-kawan, cara mencari mata air ini sangat efektif di daerah-daerah yang perbukitan, di daerah kering, daerah berbatuan itu sangat efektif. Saya kira dengan alat ini kita bisa menjadi bagian dari solusi atas kehidupan ini.
Itu harapan yang ada dalam sharing video ini, ya kita bisa menjadi solusi atas persoalan-persoalan masyarakat, dan sampai jumpa. Demikian sahabat kebun talas, cara mencari sumber mata air menggunakan lidi dan karet bersama Pak Yais. Ini sangat bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang berada di daerah-daerah sulit air. Sampai jumpa di berbagi video lainnya.